Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, polisi mendapatkan rekaman CCTV sebelum satu keluarga di apartemen Teluk Intan, Penjaringan, Jakarta Utara tewas setelah jatuh dari rooftop apartemen. Polisi masih mendalami motif dari dugaan bunuh diri satu keluarga ini. Dalam rekaman CCTV ini, terlihat satu keluarga pelaku dugaan bunuh diri tiba di apartemen Teluk Intan, Penjaringan sore kemarin. Dari pelacakan CCTV, mereka langsung naik ke lantai 21 dari lobi, lalu melanjutkan naik menggunakan anak tangga menuju rooftop atau lantai 22. Tak lama kemudian keempatnya ditemukan tewas jatuh ke depan lobi atau halaman parkir apartemen. Polisi menduga keempatnya loncat dari lantai paling atas apartemen sebagai bunuh diri. Di dalam lift ini sudah terekam pihak EA ini mencium-cium kening dari A, EL, JWA, dan JL. Setelah dicium-cium keningnya, pihak AWL termonitor mengumpulkan HP milik para korban di tasnya, kemudian untuk naik ke atas. Kemudian pukul 16.05.45 keluar dari lift di tangga 21 berdasarkan pantauan CCTV dan kemudian naik ke tangga darurat untuk naik ke rooftop apartemen. Kemudian 16.13.21 para korban jatuh bersamaan di depan lobi. Pada saat terjatuh, kondisi di bawah itu masih dalam kondisi EA terikat dalam tali yang sama dengan JL, namun kondisinya di bawah ikatan tali tersebut lepas. Kemudian AEL terikat tali yang sama dengan JWA. Saat ditemukan keempat korban dalam kondisi terikat pada bagian tangan. Polisi mendapatkan informasi keluarga tersebut sudah 2 tahun tak tinggal di apartemen Teluk Intan dan tak diketahui keberadaannya. Saat mereka kembali kemarin sore, mereka memutuskan untuk mengakhiri hidup. Setelah diperiksa oleh tim Inafis, keempat jenazah dibawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo untuk diautopsi. Hingga saat ini polisi masih mendalami motif bunuh diri itu. Dari Jakarta, Dava Akbari, TV One mengabarkan. Kriminolog Universitas Indonesia, Profesor Adrianus Meliala mengungkap ada peningkatan kasus bunuh diri untuk keluar dari masalah. Motif itu diduga terkait dengan satu keluarga yang lompat dari apartemen di Penjaringan, Jakarta Utara. Adrianus juga menjelaskan dugaan fungsi tali pengikat yang dipakai para korban. Meningkat adalah suicide for purpose. Bunuh diri itu tujuan tertentu. Nah, tujuannya apa? Yang paling banyak adalah ekonomi. Orang menghindar dari tekanan ekonomi dan berharap bahwa dengan itu lalu kemudian dia bisa go free ya akibat dari itu. Nah, bentuknya macam-macam, bisa terjun dari jembatan, bisa gantung diri, maka minum obat, suntik dan seterusnya. Jadi saya kira pada konteks ini Indonesia atau Jakarta berada pada kelompok besar ya masyarakat yang memang sedang melihat bunuh diri sebagai solusi dan itu yang kita sebut sebagai eskapisme ya, mencari tempat untuk lari ya. Walaupun larinya way out. Tapi bunuh diri termasuk mengajak anak-anaknya 2 orang di situ. Di sini menjadi menarik karena, tapi gini, kalau kita bandingkan dengan fenomena bunuh diri di Malang, ada satu keluarga mengajak serta anaknya yang adik, gitu ya. Itu diyakini bahwa adiknya itu sebenarnya ketika dicekoki obat bios, obat nyamuk, itu tidak tahu apa-apa. Pada konteks ini kan anak-anaknya sudah dewasa, sudah tahu apa yang terjadi dan kelihatannya kalau lihat dari pergerakannya, deterministiknya, jadi cepat sekali kan dari CCTV itu ya? Dari masuk, naik ke rooftop dan kemudian meloncat itu kan cuma sekitar 15 menit. Mengindikasikan bahwa memang dia sudah determined to ya, menginginkan juga. Menginginkan itu, maka kelihatannya memang mereka sudah mempersiapkan diri, sudah sama-sama meyakini bahwa bunuh diri adalah solusi. Tangan terikat itu Prof melihat ada sesuatu yang janggal nggak? Ya kelihatannya agar jangan sampai ada pada the last second itu lalu kemudian ada yang berubah, makanya kemudian lalu mereka sama-sama meloncat. Polisi masih menyelidiki motif satu keluarga melompat dari lantai tertinggi sebuah apartemen di Jakarta Utara. Faris Noval, rekan kami akan menceritakan lebih banyak perkembangan terbarunya. Selamat siang Faris, bagaimana perkembangan terbaru dari TKP?
Selamat siang Ana dan juga pemirsa, untuk situasi terkini di tempat kejadian perkara tewasnya satu keluarga yang terdiri dari 4 korban, sepasang suami istri dan 2 orang anaknya yang masih berusia belasan tahun, tepatnya di apartemen Teluk Intan, Penjaringan, Jakarta Utara, masih diwarnai dengan suasana haru dan juga duka. Dan terlihat saat ini garis polisi masih dipasang dan bekas-bekas di tempat kejadian perkara atau TKP, bekas darah, dan tempat di mana para korban terjatuh pun masih ditutupi oleh terpal berwarna hitam yang katanya memang masih terdapat bekas darahnya yang belum juga dibersihkan. Namun di sini warga yang lewat menunjukkan rasa empati dan juga rasa duka citanya dengan menaburkan bunga dan juga memberikan beberapa persembahan yang dipercaya dengan kepercayaan masing-masing sebagai bentuk dukungan atau bentuk duka cita terhadap para korban. Dan terlihat semua warga di sini yang lewat pasti matanya tertuju kepada TKP yang sedang di garis polisi ini. Dan hingga kini informasi yang kami dapat update-nya dari Humas Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo bahwa para korban masih sedang dalam proses otopsi. Dan nanti kabarnya akan diinfokan bagaimana hasil otopsinya mungkin pada hari ini atau dalam beberapa hari ke depan. Yang pasti secepatnya akan dikabarkan. Dan tadi Ana dan pemirsa, berdasarkan kami berbincang-bincang dengan warga atau penghuni sekitar di sini dan juga security yang berjaga di pagi tadi, memang awal mulanya terlihat pada saat korban sudah tergeletak di sini, saat jatuh terdengar suara yang sangat besar sehingga membuat petugas langsung melihat keluar dan juga warga langsung mengupload di sosial media sehingga informasi ini tersebar luaskan. Dan bagaimana dampaknya ke warga sekitar, kepada yang membuka kedai-kedai di sini, mereka menjadi agak takut, mereka menjadi takut untuk melewati sini dan menjadi kepikiran tadi menurut informasi dari yang salah satu yang kami ajak berbincang. Dan di lantai paling atas di rooftop tempat para korban lompat, di situ ada yang bernama Akong yang biasa menjaga di sana. Akong menyaksikan bahwa sebelum keempat korban ini loncat ke bawah, keempat korban berdoa atau sembahyang terlebih dahulu sekitar 5-6 menit berdasarkan kepercayaan masing-masing. Dan hingga kini pihak kepolisian masih menyelidiki lebih lanjut dan nanti juga hasil otopsi dari Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo akan langsung diberikan kepada pihak kepolisian untuk dilanjutkan proses penyelidikan apakah motif dibalik tewasnya satu keluarga yang lompat dari rooftop apartemen Teluk Intan, Penjaringan, Jakarta Utara. Sementara demikian, Ana, kembali ke studio. Terima kasih laporan langsung Faris Novel dari TKP di Jakarta Utara. Selamat siang.